Pada suatu malam, entah itu pada malam yang keberapa, aku tak tahu sebab aku tidak menghitung berapa malam aku menerima wejangan-wejangan dari para wali yang sudah aku anggap sebagai guru. Meskipun belum tentu mereka menganggapku sebagai murid, karena jauhnya tingkatan ilmu yang aku miliki. Aku tak pernah menghitung waktu yang sudah aku lalui bersama mereka, sebab prinsip pribadiku adalah sepanjang yang aku lakukan adalah untuk urusan kebenaran kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa aku harus menghitungnya? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri tidak pernah menghitung dalam memberikan segala sesuatunya kepada aku. Anakku, engkau datang agak lebih awal dari biasanya, sehingga aku bisa menyampaikan lebih banyak lagi kepadamu, sehingga semakin banyak pula yang engkau terima dan dapat engkau pergunakan sebagai pegangan tali iman bagi dirimu dalam menjalani kehidupan di alam dunia yang sesungguhnya seperti mengarungi lautan yang tanpa batas, sedang ombaknya terlalu besar yang bisa menghantam kapan saja, serta bisa meruntuhkan semua kekuatan iman yang telah engkau bangun itu hanya dalam waktu yang sekejap saja. Anakku, dulu para guruku mengajarkan kepada aku tentang hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis, dan mereka mengajarkan kepada aku cukup lama. Setelah selesai dari itu semua, baru aku menyadari bahwa ternyata pemahaman ilmu itu tak cukuplah hanya sebatas hukum lahiriah saja. Karena jika hanya berhenti pada hukum lahiriah saja, maka dia tidak akan pernah menemukan kebenaran yang paling benar, yaitu hakikat dan makrifat. Kemudian aku mulai mencari tempat-tempat yang sepi untuk melaksanakan zikir, sholawat, dan berbagai bacaan yang terkandung dalam Al-Quran yang aku sudah menghafalnya dengan benar. Hal itu aku lakukan dalam jangka waktu yang lama. Namun, aku ternyata belum menemukan apapun yang dikatakan nikmat berzikir maupun bersolawat. Hingga sampai pada suatu malam, ada sebuah kejadian aneh yang awalnya aku anggap bukan sebagai sesuatu yang aneh. Aku mengetahui bahwa kejadian itu adalah suatu kejadian aneh setelah dari peristiwa itu terjadi. Anakku, yang aku lakukan adalah sama dengan yang engkau lakukan pada saat ini, yaitu mendatangi tempat-tempat yang sepi atau makam-makam para guru, para leluhur, dan makam para waliullah. Ketika malam itu aku keluar dari dalam makam, seorang juga pada waktu itu yang merupakan guru daripada guruku. Keadaan sudah sangat sepi. Padahal waktu itu belum terlalu malam. Ketika aku menuruni anak tangga dari makam tersebut, kulihat di tengah-tengah anak tangga, di bagian tengah, aku melihat seseorang sedang merokok sambil minum kopi. Setelah aku sampai di dekatnya, aku menyapa dan berniat melanjutkan langkah kaki untuk pulang. Namun mendadak orang itu berkata kepada aku, "Wahai anak muda, duduklah di sini dulu. Karena engkau baru saja berzikir dan bersolawat, maka perkenankanlah aku memberimu segelas kopi dan rokok. Mari kita minum kopi bersama." Maka duduklah aku di sampingnya, dengan dibatasi kopi dan rokok di tengah-tengah kami. Setelah sesaat ku teguk kopi dan kuhisap rokokku, kemudian dia bertanya kepadaku, "Anak muda, apa yang kau cari di tempat yang sepi seperti ini? Engkau masih terlalu muda untuk meninggalkan kesenangan kehidupan duniamu
Aku pada waktu itu tidak menjawabnya, karena kuanggap sebagai pertanyaan yang tidak untuk dijawab. Kemudian, setelah dia melihatku diam dan tak menjawabnya, dia melanjutkan kata-katanya. Anak muda, 1000 tahun pun engkau duduk di makam yang seperti itu, dan sejenisnya atau bahkan di makam para nabi pun engkau tidak akan menemukan dan mendapatkan apapun yang engkau cari, jika engkau tidak memahami tentang dirimu sendiri, tentang mengapa engkau dihidupkan dan untuk apa engkau dihidupkan, serta kemana setelah engkau mati. Untuk bisa mengerti dan mengetahui serta memahami perihal yang seperti itu, maka ada 3 sifat dasar yang harus engkau mengerti, dan 3 sifat dasar itu yang merupakan inti dari semua yang telah engkau pelajari dari semua gurumu. Maka ketahuilah bahwa 3 sifat dasar itu adalah jujur, sabar, dan ikhlas. Jika engkau jujur kepada dirimu sendiri, maka engkau sedang jujur kepada Tuhanmu dan kepada sesama. Jika engkau sabar terhadap dirimu sendiri, maka engkau sedang berbuat sabar kepada Tuhanmu dan kepada sesama makhluk kehidupan. Jika engkau ikhlas terhadap dirimu sendiri, maka engkau sedang berbuat ikhlas kepada Tuhanmu dan kepada sesama hamba Tuhan dalam kehidupan. Wahai anak muda, ketahuilah, yang dimaksud jujur kepada dirimu sendiri itu adalah engkau harus kuat untuk mempertahankan kebaikan dan kebenaran atas semua ilmu yang engkau terima, serta mampu menahan agar nafsu tidak merubahnya ke dalam sifat nafsunya sendiri. Maka dirimu harus yang pertama kali mengingatkan dirimu sendiri sebelum orang lain mengingatkanmu. Jika sampai engkau diingatkan oleh orang lain, itu artinya bahwa dirimu belum bisa melakukan kejujuran pada dirimu sendiri. Jika engkau belum bisa jujur pada dirimu sendiri, maka engkau pastilah akan menganggap bahwa Tuhan bisa ditipu oleh dirimu. Jika Tuhan saja bisa engkau tipu, apalagi orang lain. Jika engkau berbuat seperti itu, maka akan rusaklah segala ilmu yang engkau terima. Wahai anak muda, engkau harus berbuat sabar terhadap dirimu, yaitu menerima segala bentuk kehidupan yang terjadi pada dirimu, baik yang engkau pandang sebagai kebaikan menurutmu, ataupun yang engkau pandang sebagai sesuatu yang tidak baik menurut pendapatmu. Jika engkau tidak bisa berbuat seperti itu, maka engkau pastilah akan berpikir bahwa Tuhan itu sedang berbuat tidak adil kepadamu. Padahal yang seperti itu adalah kekuatan dari nafsu yang ada pada dirimu, dan bukan kekuatan iman yang membentuk kesabaran pada diri setiap hamba kepada Tuhannya. Wahai anak muda, yang dikatakan ikhlas itu adalah tanpa pamrih. Jika engkau datang ke tempat ini adalah untuk mencari ilmu, maka kemusyrikan dan kesesatan yang akan engkau dapatkan. Namun, jika engkau datang ke tempat ini karena Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau tak perlu mencari apapun, karena Tuhanmu yang akan memberimu ilmu dengan hidayah dan laduni. Jika engkau bisa menanamkan 3 sifat itu dalam dirimu, maka segala yang tak engkau mengerti, Tuhan akan pahamkan itu pada dirimu. Tuhan akan memberi segala yang tidak engkau pinta. Sebab Tuhan itu maha tahu akan segalanya, bahkan ketika sesuatu itu belum ada dalam benak dan pikiranmu. Wahai anak muda, pahamilah dirimu sendiri dengan 3 sifat yang utama itu, yaitu jujur, sabar, dan ikhlas. Karena sesungguhnya bahwa 3 sifat itu adalah yang dikatakan senjata ampuh dan luar biasa, yaitu yang disebut senjata Trisula Weda. Jika engkau telah memahami 3 sifat yang utama itu, maka sesungguhnya nanti engkau akan menerima secara wujud yang dikatakan pusaka Trisula Weda. Sekarang engkau pulanglah, berganti
Aku yang akan berzikir dan bersolawat di makam atas itu. Setelah itu, dia meninggalkan aku begitu saja dan naik menuju makam yang tercungkup, serta berada dalam sebuah ruangan. Setelah dia sampai di dalamnya, maka segera aku habiskan sisa kopi di gelasku, yang aku tak tahu itu milik siapa, karena memang tiada orang lain berada di tempat itu kecuali hanya aku dan orang itu. Namun, kemudian terbersit dalam hati dan pikiranku bahwa aku ingin ikut serta berzikir dan bersolawat bersama orang itu. Kemudian, aku beranjak dan menyusul orang itu menuju makam yang di ujung atas tangga. Kubuka pelan-pelan pintunya, namun kemudian aku kaget. Subhanallah yang terucap dari bibirku saat aku melihat bahwa ternyata di dalam ruang makam itu ada begitu banyak orang berjubah dan bersurban, sedang melakukan layaknya orang yang sedang rapat khusus. Dan kulihat dengan jelas bahwa di tengah-tengah kalangan itu ada sebuah pusaka yang berdiri tegak tanpa ada yang memegangnya. Dan di bagian atasnya adalah penajam yang berbentuk penajam 3, yang bagian tengahnya sedikit lebih panjang dari 2 penajam kanan kirinya. Kemudian aku melihat bahwa orang yang tadi bersamaku itu adalah orang yang sedang memimpin rapat. Seperti tersentak, aku mendengarnya ketika orang itu berkata kepadaku, "Anak muda, pulanglah, karena waktumu belum hari ini untuk ikut bersama dengan kami." Setelah aku mengucapkan salam, maka aku pun melangkah mundur dari pintu dan kemudian menutup pintu tersebut seperti semula. Aku berjalan turun, menyusuri tangga sembari tidak habis berpikir tentang segala yang terjadi di malam ini. "Anakku, itulah kisahku pada waktu itu," kata waliullah tersebut, yang sudah aku anggap sebagai guruku, tanpa ia harus mengangkatku sebagai murid. Perlahan, dia membuka sesuatu yang ada di depannya. Dia singkapkan kain putih yang menutup benda tersebut. Setelah semuanya terbuka, maka aku pun bisa melihatnya dengan jelas bahwa benda itu adalah yang diceritakan tadi, yaitu pusaka Trisula Weda. Anakku, aku sudah sangat lama menyimpan pusaka ini. Nanti pada waktunya akan aku serahkan kepada yang berhak, yaitu yang dikatakan sebagai Satrio Piningit, Ratu Adil, Sang Kinasi, Imam Al-Mahdi. Sekarang pulanglah. Nanti kau akan tahu bagaimana pusaka Trisula Weda itu di tangan Sang Satrio Piningit. Dan nanti aku akan memberitahukan kepadamu manakala ada sesuatu yang penting harus aku sampaikan kepadamu. Itulah kisahku pada malam yang aku tak tahu sebagai malam yang keberapa, karena aku memang sudah tidak pernah lagi menghitungnya tentang malam-malam yang aku lalui. Semoga aku dan siapa saja bisa mengambil hikmah dari kisahku ini, menjadi hikmah yang baik dan untuk kebaikan dalam hidup di dunia yang semu dan sementara ini. Terima kasih.